Masih ada kesempatan untuk mengejar. Hanya ini, Selalu nomor 2. pilih, juara atau sampah. Yang saya kalah di kehidupan sebelumnya bukanlah pembalap, bukan pembalap. Tapi karena mobil ini. Karena orang yang membuat mobil ini. Kamu gila? Mobil kalian tidak bisa menang. Berhenti bersaing, merusak masa depan sendiri, diblokir oleh keluarga kaya, tidak takut kehilangan mobil. Tunggu dia di sirkuit, kalian akan tahu siapa yang merusak masa depannya sendiri. Tutup mulut media, periksa Zhang Shui, aku ingin tahu warna celana dalamnya. Riwayat Zhang Shui tidak bisa ditemukan, seperti tumbuh dari tanah. Lanjutkan penyelidikan, kalau tidak dapat celana dalam, periksa 3 generasi leluhur. Mereka tidak tahu. Di tempat yang tidak dilihat orang, masih ada orang yang membuat mobil dengan kunci pas. The Beast, kamu pikir dengan merobek kontrak selesai? Dunia balap bukan milikmu seorang. Zhang Shui, sisi keluarga kaya sudah merobeknya, sudah dirobek dan ditekan. Coba yang dibeli berdasarkan lingkar kepala. Tidak tahu apakah pas? Pas? Kalau begitu, mulai bekerja. Seorang tukang bengkel juga mau bikin mesin juara dunia? The Beast, kamu sudah gila karena kalah, 25/09/2G. Pergi ke bengkel yang hampir bangkrut. Matiin aja, masih ada video. Sebaiknya Anda lihat, mulai. Nyalakan. Editan aja kali. Pertama, lihat tangannya. Kedua, lihat prosesnya. Ketiga, lihat hasilnya. Ke pabrik, aku ingin melihatnya langsung. Zhang Shui ini bukan montir, kalian anggap dia masih montir, ding bibis. Orang gila tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dia benar. TUVH, cariin aku seseorang, bukan cari data, tapi cari orang. Aku ingin tahu, dia di mana. Kapa, lagi ngapain, ngomong sama siapa, makan, apa tidur jam berapa. Mobil itu akan menjadi dia. Masalah terbesar seumur hidupnya. Jangan sentuh mobil itu. Di kalangan mereka bilang barang itu belum matang. Tangan kotor jangan sembarangan pegang. Mobil ini bisa menang? Mobilnya bisa menang? Lihat pembalapnya. Aku tidak datang untuk mencoba mobil. Aku datang untuk jadi juara. Coba putaran dulu. Kalau tidak bisa, pergi saja.
Silinder ketiga nyala 0,01 detik lebih lambat. Saat RPM tinggi, tenaga ledakannya hilang. Sob misterius. Ini bukan. Kamu ngerti mobil. Aku tahu cara kalah, juga tahu cara menang. 1 putaran lagi. Menarik juga. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu memilih pabrik perakitan yang hampir bangkrut. Kamu tidak mengerti, yang kupilih adalah juara. Juara. Mengapa Zhan Sui punya prestasi beberapa tahun lalu? Kamu tidak tahu? Semua orang di luar bilang. Inti mesin mereka bergantung pada barang negara burung. Sekarang rantai pasokan terputus, mereka bukan apa-apa. Kamu sekarang tidak hanya bertaruh pada satu mobil, kamu bertaruh pada karirmu, nama baik, masa depan. Kamu akan ditertawakan seluruh industri. Jika semua orang pikir aku salah pilih, itu artinya hanya aku yang tahu jalan ini. Bagaimana cara menang? Kamu memilih bengkel itu. Maka kita selesai. Orang yang kucintai seharusnya raja dunia, bukan seorang montir. Jangan percaya Zhan Sui. Inti mereka tidak patut dilihat. Debussy, hari ini kamu tidak dalam kondisi? Yam Hie, aku harus pergi sendiri untuk memastikan sesuatu. Aku harus Sinbai pergi memastikan sesuatu. Kenapa juara besar berubah pikiran? Mau menandatangani tim kecil liar saya? Saya menerima pesan anonim. Kata Ha bilang, tim kamu sama sekali tidak punya teknologi inti. Aku ingin kamu memberitahuku langsung, apakah ini benar? Ikut aku. Semua ini kamu yang buat? Kalau tidak, bisa juga kita curi. Teknologi inti, ya? Aku benar-benar tidak menyangka. Iya Ha, tahun 2026, mesin yang membuat seluruh dunia tidak bisa mengejar, mesin juara. Prototipenya ternyata sudah ada sejak awal. Pak Zhang, cepat kemari, tes di sini, lihat apa yang terjadi. Zat, Hang Kue. Zaniksu. Lihat bersama. Segel di sini kurang rapat. Resonansi di sini salah. Bongkar. Hanya dengan mendengar suara sudah ketemu. Masalah mekanis, dia benar-benar monster. Yang aku kekurangan bukan teknologi, tapi seseorang yang bisa membuktikan teknologiku. Apakah kamu berani naik motorku? Siapa yang berhak? Selain aku, tidak ada. Apa yang kamu cari? Kejuaraan. Mobilnya bagus. Tapi kenapa aku harus percaya? Kamu bisa menang dengan mobil itu? Tahu berapa banyak sumber daya yang aku tolak, datang ke tempatmu? Di sini aku tidak punya sumber daya terbaik. Mulai sekarang, akulah sumber daya terbaik. Buktikan mesin ini bisa. Aku sudah mempertaruhkan karirku. Kalau sudah siap, tanda tangani. Jangan menangis kalau kalah, apalagi menyalahkan mobil. Kamu meremehkan siapa? Tunggu saja. Sebentar lagi di sini akan penuh piala. Semoga kemampuanmu sehebat mulutmu. Mulai hari ini, jangan biarkan Zhang Sui membeli satu baut pun. Pemasok yang awalnya berjanji akan mengirim barang semua, mengingkari janji. Beberapa bahkan tidak bisa Ini dihubungi. benar-benar ingin menjebak kita. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana kita bisa bekerja? Kalau terus begini mungkin gaji pun tidak bisa dibayarkan. Tidak ada suku cadang bongkar mobil untuk menjaga produksi.
Suka main di luar lapangan, kira dengan begitu lawan akan menyerah. Kalau begitu bagaimana saya bisa kalah di kehidupan sebelumnya? Si? Bantu saya hubungi pasar gelap. Saya perlu sesuatu. Siapkan, saya akan ambil. Juara dunia juga ikut memulung? Saya mau katup itu. 10.000 uangnya tidak cukup, tukar dengan barangmu yang paling berharga. Kamu benar-benar gila. Aku sedang menukar yang tidak berguna dari masa lalu menjadi hari esok yang menang. Sudah bisa naik ke lintasan. Mobil liar bisa finish saja sudah ajaib. Tidak mungkin. Data ini ada masalah. Mesin overheat. Nggak bakal kuat sampai akhir balapan. Masih tidak bisa diredam. Besok bukan pertandingan. Ini soal hidup dan mati. Ruangannya sempit banget. Kamu gak tahu. Tunggu pipanya dingin baru dilepas. Kamu lagi benerin mobil atau main nyawa? Tunggu sampai benar-benar dingin, hari akan terang. Kalau mobilnya meledak, kamu mati. Turunin outputnya aja. Gak bisa. Kalau diturunin, pakai apa kamu ngalahin mereka? Area rongsokan. Ada satu set roda potong tahan suhu tinggi level aviasi. Aku akan cari dan coba pasang. Mari uji putaran. Mati mesin. Segera matikan mesin. Oli beremulsi. Ada air masuk ke silinder. Orang yang menindih karung. Saya panggil satpam panitia untuk menangkap orangnya. Panitia yang tidak berguna. Begitu kasus terdaftar panitia setelah kasus terdaftar Zamai Ye. Mobil ini sebagai barang bukti akan disegel. Ditahan paksa selama 48 jam untuk diperiksa, besok balapan resmi, kami langsung anggap mundur. Kita menyerah begitu saja. Hanya dengan sedikit air, kau pikir aku akan menyerah? Kalau begitu, bongkar seluruh mesin. Bersihkan setiap inci, lalu rakit kembali. Jam 2 pagi, sebuah perakitan yang menantang batas manusia dimulai. Jam 5.30 pagi mesin selesai dirakit. Stabilitas tidak bisa dijamin, hati-hati, kalau tidak bisa, menyerah saja, kita masih punya kesempatan lain. Kita harus biarkan mereka bicara dulu, Yamaha.
Selamat datang di hari balapan. Hari ini cuaca cerah, suhu lintasan 7 adalah 30 derajat. Balapan akan segera dimulai. Semua orang menahan napas, staf keluar dari lintasan. Ini adalah posisi start paling gila. Musim ini, kuda hitam The Beast ternyata mengalahkan semua tim pabrikan besar hari ini start. Dari baris depan Ducat, kita akan lihat bagaimana performanya. The Beast start dan bertahan di posisi pertama. Pembalap Yamada di posisi kedua, mereka memasuki tikungan pertama dengan kecepatan tinggi. Ya. Ya ampun, Debbie sangat tidak beruntung. 2312S, ya ampun, Debbie sangat tidak beruntung. Kecelakaan terjadi, dia jatuh ke posisi terakhir. Apakah kuda hitam musim ini berakhir di sini? Ada kecurangan, ada kecurangan, ada kecurangan. Redam kejut kanan Debbie sepertinya bocor, kembali keselamatan dulu. Rem depan rusak. Itu lebih baik mundur. Peringkat sudah tidak bisa dikejar. The Beast mengambil selotip hitam. Mau apa ini? Tangannya terluka tapi tetap tidak mundur. Apakah dia akan melanjutkan balapan? Ya ampun, ini gila. Dia jatuh di tikungan pertama, dia masih melanjutkan balapan. Putaran ini aku akan bayar dengan nyawaku. Siapa itu? Apa dia gila? Dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan. Ah, 45.797 detik. Osalia mengejar. 20 sekarang, peringkat 16. Putaran tercepat. The Beast ternyata memecahkan rekor putaran tercepat. Bagaimana dia melakukannya? Lima putaran terakhir, The Beast sekarang naik ke posisi 5. Bisakah dia terus membuat keajaiban? Ya, dia sekarang di posisi 5. Jalankan rencana B, biarkan dua orang di depan. Pembalap nomor 2 dan 3 menutup, di tikungan besar T13, jebak dia dan kunci rapat di dalam. Di kehidupan sebelumnya, kalian di sini menghancurkan karierku. Di kehidupan ini, Tom, aku ingin kalian semua menjadi tumbal jariku. The Beast, itu jebakan, jangan masuk. ah,
Sempurna banget. Zhang Shui, apa yang kamu tutupi? Ini bukan mesin juara. Ini bom waktu. Penjualan harus segera dihentikan. Beri aku 3 hari, aku bisa menyelesaikannya. 3 hari, investor tidak akan menungguku sehari pun. Saya sarankan, segera hentikan riset. Hentikan produksi massal. Zhao Sui, Li Gang, uang tunai perusahaan semua ditarik. Dia resmi mengajukan penarikan saham, juga membawa semua pemasok pergi. Zhao Sui, sebenarnya ada apa ini? Aku akan cari jalan. Mesin tidak berhenti, gaji tidak akan terhutang. Zhao Sui, apa yang masih kamu lakukan? Mereka sudah memblokir pintu gerbang. Hitung pinjaman, hitung bunga. Saya tidak mau bunga. Saya mau saham. Pagi hari ketiga Debis di luar laboratorium menunggu dengan cemas. Pintu laboratorium akhirnya terbuka. Debis dan bagian keuangan langsung masuk ke laboratorium. Melihat Zhang Shui dengan mata merah, memegang setumpuk data tes baru. Penyebab retakan ditemukan, bukan kesalahan desain, tapi penyimpangan dalam proses termodinamika material. Artinya, 82R mungkin sudah tua, tapi konsekuensinya, harus menggunakan yang baru. Peralatan perlakuan suhu tinggi, Tidak mampu membeli. pergi ke pasar barang bekas, mencari peralatan penerbangan pensiunan, saya modifikasi sendiri. Saya akan mencari peralatannya. Lagi, Ada bisnis kenapa tidak diambil? apa lagi yang bisa kau jadikan jaminan? Tungku ini, 300.000. Beli baru 3,6 juta, kantongmu sekarang. Lebih bersih dari muka yang baru dicuci. Jadi saya datang untuk berunding denganmu. Kau pikir ini pasar, Debis? Kau ini sengaja mencari masalah padahal ada sumber daya yang lebih baik, tapi sekarang kau hanya bisa menjaminkan ini, menjaminkan itu, selanjutnya mau bagaimana? Jaminkan keperawanan? Sudah, lelucon cukup, kalian bebas berbuat sesuka hati, tapi barang di tanganku. Satu barang satu harga. Saya masih punya satu barang untuk dijaminkan. Oh, medali juara berikutnya, barang itu jadi milikku, hehe, sekarang barang ini milikku. Beberapa jam kemudian Debis benar-benar kembali dengan peralatannya. Seperangkat peralatan kurang satu katup inti terakhir, tanpanya mesin tidak bisa dihidupkan, dan hak pasokan katup ini kebetulan dimonopoli oleh aliansi keluarga kaya. Mau beli? Boleh tukar dengan teknologi juara? Kurang satu katup inti, Ini cara para konglomerat, kamu beli peralatan, dia menahan katupmu, kamu buat sendiri, dia menggugat patenmu. kalau tidak bisa beli, buat sendiri. Alloy tahan suhu tinggi untuk penerbangan. Benar yang pernah dipakai di mesin turbin tahan suhu di atas 1000 derajat, sistem kita hanya 800, cukup. Kamu sudah memperhitungkannya. Tidak terhitung, tapi yang terbang di langit, tidak pernah mengecewakan. Memperbaiki dan membuat adalah dua hal berbeda. Bagiku sama saja. Makan dulu, baru kerjakan. Sebentar. Berhasil. Ini tidak mungkin. Lebih stabil dari komponen asli. Kurva performa 12% lebih tinggi dari asli konglomerat Zhang Shui. Kamu tahu apa yang kamu lakukan?
Apa yang kamu lakukan? Melakukan hal yang tidak bisa dibeli. Kamu tidak khawatir? Khawatir apa? Saya belum belajar hukum paten, tapi satu hal saya lebih paham dari mereka, barang di meja ini adalah buatan tanganku sendiri, bukan tiruan. Diambil dari mesin bekas, digambar dengan ujung pensil diasah semalaman sampai jadi. Mereka bisa mengunci pasar dengan paten, tapi tidak bisa mengunci kedua tanganku. Selanjutnya, Cari pengacara, lalu lanjut bekerja. Barang ini belum diproduksi, aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka. Jika pengadilan menyetujui penghentian penjualan semua model mobil mesin generasi kedua rusak, Apa maksudnya dibekukan? artinya, tidak ada satu baut pun yang boleh disentuh lagi. Peluang menang kurang dari 20%, saran, berdamai. Struktur ini sudah saya gunakan 10 tahun lalu. struktur apa? Desain saluran aliran katup penyeimbang tekanan tinggi 10 tahun lalu, militer Chongqing meramalkan dan tuntutan kekuasaan inti keluarga kaya dan Hao dan keluarga kaya. Persis sama. Di ruang bawah tanah kampung halaman saya, desain sketsa catatan uji, foto sampelnya ada semua. Keluar dari Zhan Shui, mengeluarkan pernyataan pemisahan. Keluarga kaya memberikan gaji setahun penuh untuk WCM LMP 240. Saya orangnya paling benci dibicarakan pengkhianatan di tengah jalan. Kalian mau menggugatnya sampai bangkrut? Salah pilih orang, awasi kaca, spion, keluarga kaya pernah menemuiku, lepaskan, jangan masuk area layanan, jangan sembarangan cari tempat tinggal, langsung ke Chongqing. Bagaimana cara melepaskan di jalan tol? Sudah mengikuti. Masih ada 600 km di depan. Tempat apa ini? Sial? Tempat aku tinggal waktu umur 25 tahun. Siang kerja di bengkel, malam pulang menggambar, dulu nggak punya uang buat sewa studio yang layak. Tempat ini sebulan 300, dingin di musim dingin, panas di musim panas. Tapi untungnya nggak ada yang ngatur apa yang aku gambar. Mobil flagship Howman itu, logika dasar sistem tenaganya, sama sumbernya dengan apa yang aku gambar dulu. Bahkan sudah dipatenkan. Ayo, pengacara sudah menunggu. Zhang Shui, kita bukan perampok. Tinggalkan buku itu. Howman yang menyuruh kalian datang, kalian menghancurkannya, uangnya juga nggak dapat. Barangnya sudah diambil, sudah. Pernah diaduk-aduk orang? Ide sudah ditentukan. Apakah ZX ini kamu? Pabrik milik tergugat Zhan Shui secara ilegal memproduksi, menggunakan, dan menjual produk yang melanggar terbukti melakukan pelanggaran yang disengaja. Kami tidak menyangkal memproduksi katup tersebut, tapi kami menyatakan bahwa struktur itu adalah hasil riset mandiri Zhang Shui, dan waktu risetnya lebih awal dari tanggal pengajuan penggugat. Buku catatan ini mencatat tahun 2014 proyek prariset militer Chongqing, halaman 17-23 adalah gambar 2.54, halaman 17-23 adalah gambar halaman 32 adalah tanda tangan kunjungan teknisi. Senior Howman. Itu tidak mungkin. Tertib, Hakim, dia membuktikan bahwa Howman sebelum paten sudah sepenuhnya mengakses dan mencatat rencana. Ini fitnah. Lalu patennya? Struktur inti dalam klaim paten kalian dengan gambarku tahun 2014 sama persis, kebetulan atau curian. Pengadilan berpendapat, catatan tergugat membuktikan rencana teknis lebih awal dari tanggal pengajuan paten penggugat tidak memiliki kebaruan, tidak terbukti pelanggaran, menolak seluruh tuntutan penggugat menghukum mereka, menanggung biaya pengadilan tergugat. Komentar meledak Howman bukannya hebat, maling berani menggugat orang? Zhang Shui itu dewa apa? Catatan 2014 menampar wajah. Jangan dibaca, ayo pergi. Bagaimana perasaanmu? Lapar, itu saja terus, apa aku harus nangis? Siapa? Tidak ada kasus menang, tapi kasus tidak bisa menang. Satu pabrik yang produknya menang baru benar Dakar, Suege Dakar itu, rally paling sulit di dunia tanpa tanding, kalau sudah siap baru berangkat. Itu namanya wisata ZAANH berangkat. Sebelum, siap itu baru tantangan. Juara nasional sudah cukup. Saatnya meraih juara dunia. Zhan Shui mengadakan konferensi pers. Zhan Shui secara resmi meluncurkan proyek Dakar. Itu mesin pembakar uang. Baru saja populer di dalam negeri. Sekarang pergi ke turnamen internasional risikonya terlalu besar. Tidak pergi ke Dakar. Zhan Shui selamanya hanya akan menjadi merek lokal yang bisa menang di dalam negeri. Kamu buat mobilnya, aku yang balapan. 1 jam terakhir sebelum batas pendaftaran. Sistem akhirnya berhasil mengirimkan. Merek akar rumput saja berani ikut Dakar, menang 2 kali di dalam negeri, pikir sudah kelas dunia? Apakah merek itu berharga atau tidak?
Bukan media yang memutuskan, pengguna dan trek yang memutuskan. Di akhir konferensi pers, dia mengumumkan parameter mesin generasi kedua di depan umum, karena data ini sudah mencapai ambang batas tim kuat internasional. Bahkan tim luar negeri kali ini mulai memperhatikan Zhang Shui dan yang lainnya. Jarak suspensi kurang 12 mm. Kalau begitu, jalan dulu saja, kamu yang nyetir. Kalau hancur bagaimana? Ya kamu kencengin aja. Batas kompresi suspensi belakang, kurang 3 mm, sampai mentok, 2 mm. Lewat. Suspensi masih bisa lebih kaku 1 tingkat Z-Honey. XUE suspensi masih bisa lebih kaku 1 tingkat. XUE suspensi masih bisa lebih kaku 1 tingkat. Buntut motor nyebrot, bisa lebih. Z-Honey, XUE, pegas belakang kurang keras, setir ringan. Di kecepatan tinggi terasa hampa, di kecepatan tinggi terasa hampa XUE. Konsumsi BBM berdasarkan data, setelah lari perlu isi bensin 2 kali. Konsumsi BBM masih kelebihan 17%. Masalahnya, bukan di cara nyetir, di mobilnya. Aku bisa kurangi berat 5 kg. Lemak tubuh ditekan dehidrasi tuntas 5 kg bisa turun, mobil bawanya lebih ringan. 5 kg. Konsumsi BBM turun sedikit? Tidak bisa. Kenapa? Aku kan pernah turunin juga. Yang aku mau mobilnya andal, bukan pembalapnya mati-matian. Hari ini kamu turun 5 kg, besok naik 5 kg lagi, dehidrasi sampai masuk rumah sakit, demi hemat sedikit bensin, malah korbankan orang. Masalahnya mobil terlalu berat, efisiensi terlalu rendah, bukan pembalapnya terlalu gemuk. Arah pengurangan berat salah, tata ulang sistem pendingin. Pipa terlalu panjang, kerugian pompa besar. Pindahkan radiator ke belakang. Itu memperkuat pendinginan? Pengurangan beratnya gimana? Kamu tidak makan mie? Setidaknya minum air? Jangan berterima kasih dulu, tunggu mobilnya, jadi kamu bawa menang juara, baru berterima kasih tidak terlambat. Mulai penimbangan seluruh mobil satuan gram. Baja pabrik asli. 1 buah 43 gram, total 516 gram. Bagaimana dengan pengganti titanium? 1 buah 24 gram, total 288 gram. Berapa hematnya? 228 gram. Ganti berikutnya, stabilizer bar ganti dengan karbon titanium, hemat 600 gram, dudukan pegas ganti dengan aluminium, kurangi 300 gram. Kenapa kabel ABS dibiarkan panjang begini? Pabrik asli mobil produksi massal, saya tidak punya ABS potong, ambil jalur terpendek, sedapat mungkin, tidak perlu menyisakan panjang berlebih di bengkel ini sebelumnya, tidak ada kalau-kalau, hanya ada sekarang. Kukatakan sekali lagi, aku bisa mengurangi berat, kau tak mengizinkanku, berarti kehilangan 3% performa. 3% untuk gagal ginjalmu? Aku tidak serapuh itu. Otot lemas. Kekuatan inti lemah, aku tidak perlu bergantung pada 3% untuk menutupi kebodohan, desainnya bermasalah, aku yang akan ubah. Sejak kapan kau belajar menganalisis tubuh manusia? Berat kendaraan kosong, turun 11% dari generasi sebelumnya. Sudah cukup. Mobil ini namanya apa? Belum terpikir. Lagi pula Man belum pernah lari 1 meter pun di padang pasir. Nama tidak perlu terburu-buru. Suege, lihat ini lokasi camp kualifikasi kita. Lapor polisi. Tidak berguna. Foto, tidak ada sidik jari, tidak ada pengirim, lapor polisi tidak bisa diproses, lokasi camp, hanya kita dan panitia yang tahu. Dan mulai sekarang, semua informasi semua lomba, hanya kita beberapa orang yang tahu, siapapun yang mengucapkan sepatah kata keluar. Lanjutkan kerja. Mobil belum selesai disetel. Tidak ada waktu untuk ini. Semua sudah terlihat, koordinat camp diketahui orang, aku tidak akan menebak siapa. Mulai sekarang, bersiaplah untuk skenario terburuk. Apa skenario terburuknya? Mobil dirusak, data dicuri dan diputus, rute dihalangi, orang celaka. Suege, ini terlalu berlebihan. Di dalam negeri, kita bisa menggugat. Mereka bisa menyuruh preman menghadangku, kamu pikir mereka hanya akan memberikan foto, pasang kotak hitam di setiap mobil. Tempatnya tersembunyi. Data telemetri dienkripsi secara independen. Dikirim kembali ke server dalam negeri. Lauli, siapkan, persediaan camp dibuat 2 kali lipat. Tidak diizinkan oleh aturan balap. Tidak diizinkan. Mereka ingin bermain curang. Kamu simpan dulu buktinya, menyimpan bukti untuk setelahnya, selesaikan balapan dulu, itu yang penting. Takut kalah, juga takut kamu mati. Aku tidak akan mati. Kamu tidak bisa memutuskan itu. Mobil yang memutuskan. Mobil buatanmu tidak akan membuatku mati. Kencangkan sabuk pengaman. Kita akan lepas landas. Tim Zhang Shui dari Cina pertama kali ikut Dalokar tanpa pengalaman balap internasional. Target mereka adalah menyelesaikan balapan.
Kecepatan saat ini 147, di depan 3 km bukit pasir beruntun. Shuege, kita jadi nomor 2 24-13-01.2.29. Yang sementara pertama adalah tim Zanshui dari Cina. Ini hasil yang mengejutkan. Suhu air radiator agak tinggi. Saat nanjak panjang di segmen ketiga suhu air mencapai 113. Apa bisa bertahan? Bisa. Nanti periksa pompa air. Bukan pembalapnya cepat, mobilnya yang cepat. Kurva kompresi suspensinya sempurna, artinya, penyetelan mereka didukung data, bukan asal nebak. Kurva, waktu lap tim ini, mereka tidak bisa menyelesaikan etape kedua. Visibilitas di bawah 50 meter balapan dalam cuaca ini terlalu berbahaya. Kamu takut? Takut? Lalu bagaimana? Takut? Lanjut aja. Setelah keluar dari zona pasir, ada tanah keras. Permukaannya keras, tapi mungkin lunak di bawahnya. Jangan lengah. Checkpoint kedua, belok kiri di persimpangan setelahnya. Sisi kanan sudah rusak parah karena mobil di depan. Sinyal hilang. Sepuluh menit. Unggul 10 menit. Debis, filter udaranya pecah. Masih? Kamu nggak akan kuat sampai berhenti di pos servis, ganti sendiri. Mengerti? Mana filternya? Sudah normal. Lanjutkan. Shuege, The Beast, dia ganti filter udara pakai tangan kosong di tengah badai pasir. Bukannya itu harus dilakukan di bengkel? Ya? Zanshui sudah selesai. Mobil ini bisa saya perbaiki dan juga menang. Shuege, Melihat peringkat langsung tim sudah lihat, peringkat langsung tim. Peringkat langsung Mobil yang tim kamu buat Zanbei sudah lihat. tidak akan membuatku mati. Dia sudah mengendarai selama 3 tahun. Tidak tahu seperti apa bentuknya, mobil ini berbeda, bisa diperbaiki dan juga menang. Ada apa dengan tanganmu? Tergores waktu mencuci filter udara. Bilas dengan air. Air mengguyur filter. Besok buat quick release filter udara. Sudah dikerjakan. Kedua, Sudah lihat. besok kejar posisi pertama. Kejar. Kamu bilang mobil ini bisa menang. Aku bilang, Sekarang aku percaya. Selesai lari, balik lagi. Selesai lari, balik lagi. Hadang dia dengan segala cara.
dengan 167. Cukup. Apakah perlu panggil bantuan? Biarkan dia lari sendiri. Bagaimana kalian bisa sampai sini? Ikut dari belakang. Kemarin aku lihat kamu jatuh, menempuh 400 km semalaman. Kami adalah pemilik pertama mobil Zhang Shui. Kami juga percaya pada kalian. Peringkat berapa? Peringkat 11, turun 9 peringkat. Masih kejar? Dia tidak pernah berhenti. Bung, selesaikan dulu balapannya. Makan 2 dulu bawa sisanya. Makasih. Kecelakaan aja masih bisa jadi juara kedua. Buktinya, rekaman dashboard itu bukti cari pengacara terbaik untuk nulis periksa kata demi kata. Besok balap atau enggak? Balap? Pakai. Aku buat sesuai posisi kaki kamu. Pas ya pas. Orang-orang di luar belum pergi? Kalau begitu kita ganti aturan aja. Pasti ada satu aturan yang bisa bikin dia kena. Harga saham grup anjlok lagi hari ini. Mereka ingin mendengar kebenaran. Kalau begitu, tunjukkan saja. Belok kanan 17 derajat. 808. 009. Di tikungan ini, berarti kamu tidak sedang menikung, kamu sengaja menabrak ke kiri. Mereka tidak tahu, di dunia, ada satu jenis lawan yang hanya melakukan satu hal, menyiapkan bukti. Hari ini di konferensi pers, kamu tidak memanggilku. Tugasmu hanya satu, menyetir berkelahi dan berperkara, itu urusanku, jadi kamu harus berlari lebih cepat. Sampai sebelum kamu jatuh, mereka sudah tidak bisa mengejar. Mereka sudah tidak bisa mengejar. Kamu ini tidak bisa dihentikan oleh aturan. Setelah lari, kembali. Rasa tersendat saat RPM naik. Debis, jangan lihat ke belakang.
Besok perjalanan terakhir. Aku tahu. Selesaikan larinya. Karena besok bukan lomba, tapi jawaban. Zhang Shui dari Tiongkok juara dunia. Kamu yang membuat pedang ini. Aku hanya mengayunkannya untukmu. Bukan punyamu, juga bukan punyaku. Ini milik Zhang Shui. Direktur Zhang bilang harga naik 30%. Bukan aku yang menang. Tapi kita yang menang. Baru sadar? Selamat, juara dunia. Jual ke kami, kalian bisa hemat 10 tahun. Harga penawaran 2 kali lipat, pertimbangkanlah. Kalian tidak akan menang benturan, tidak akan menang komplain, tidak akan menang lomba. Sekarang mau beli? Jalan memutar aku, tempuh sendiri. Jalan lurus aku cari sendiri, tak perlu orang lain, tunjukkan, antarkan tamu. Zhang Shui, kau akan menyesal. Bagaimana kalau salah jalan? Salah ya mundur dan ulangi lagi. Bersulang untuk Zhang Shui. Dengan angka itu, beli 3 pabrik. Nggak usah repot-repot. Kamu pikir aku nggak jual karena capek? Sekarang barang itu cuma layak jadi alas piala saya. Uang yang dikumpulkan teman-teman. Mereka bilang momen ini bernilai segitu. Biaya fotonya aku tanggung. Dia bilang ini adalah piala miliknya sendiri. Weca, ikuti semua balapan Le Mans yang ada. Soal uang, aku yang cari jalan, kamu tinggal nyetir aja. Permisi, apakah Pak Zhang ada? Kami ingin ikut Bapak. Tahun depan aku akan buat satu, mobil yang 2 kali lebih cepat dari itu. Siapa di antara kalian yang merasa sanggup? Silakan tinggal dan coba. Orang-orang ini. Dulu waktu kita hampir bangkrut, tidak ada satupun yang kelihatan. Mari sambut pendiri Zhang Shui, Tuan Zhang Shui. Di sini kita menang sekali. Merek liar ini ingin masuk 10 besar dunia. Haha, juara Dakar memang sudah diraih, tapi mobil produksi masa lain cerita. Daya Efisiensi tahan. termal. Bisa bertahan di sana baru namanya mengubah aturan. Pengguna yang memutuskan sirkuit akan membuktikan. Aku pergi. Kemana? Kembali kerja. Di mana Pak Zhang? 3 wawancara. Tunda saja, 2 hari lagi. Jadi, bagaimana menurutmu? Bagus.
Karena aku tahu, setiap komponen memiliki tempatnya sendiri. Segel, yang membuat kekuatan ledakan mendorong piston. Untuk mencapai yang terbaik, dibutuhkan puluhan tahun, beberapa generasi, puluhan ribu orang, mengencangkan baut satu demi satu. Om, benda ini nanti benar-benar bisa menjadi yang tercepat di dunia. Bisa. Tapi harus ada yang melanjutkannya. Kamu akan membuat mobil yang lebih cepat dari mobil Dakar? Lihat sendiri, kendarai sendiri. Aku akan membuat mobil tercepat di dunia. Bukan menunggu dunia mengakui kita, tapi membuat dunia harus melihat kita. Roda akan terus berputar. Pertempuran salju tidak akan berhenti. Apakah beda sedikit ini penting? Beda sedikit tetaplah beda sedikit.